Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa belajar. Silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya baik, Bu absen untuk hari ini. Aditya Saputra, Hadir. Maulana Ashari. Hadir. Baik, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur, dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di ruangan kita ini. Untuk anak-anak, kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Ya. Kita akan mempelajari atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menggambar dena bangunan fondasi tapak beton bertulang. Baik, Nak. Kita akan mempelajari materi mengenai perencanaan pekerjaan fondasi tapak beton bertulang. Ini pembelajaran. Kemudian Ibu bertanya nih, masih semangat? Semangat. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Oke, baik, Nah. Bisa kalian perhatikan di monitor di depan. Itu adalah gambar sebuah rumah. Tuh, gambar sebuah rumah tempat ini. Ya, baik. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di monitor depan. Gambar apakah itu? Sebuah rumah tempat tinggal. Fondasi. Oke. Kemudian fondasi itu letaknya di mana sehingga bisa kalian katakan bahwa fondasi merupakan bagian yang terpenting. Pada bagian mana? Termasuk struktur atas, tengah atau bawah? Bawah. Ya. Fondasi lajur atau fondasi batu kali, kemudian fondasi plat atau footplat ya. Atau juga fondasi apa? Fondasi telapak atau fondasi tapak. Ya, kemudian ada fondasi rakit. Ya, baik. Ibu minta kalian mengerjakan soal pretest ini. Pamagin Bapak. Pamagin Bapak. Teman lo. Awal lo. Baik, Ibu minta kalian membentuk kelompok menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 4 siswa. Silakan. Nah, iya. Bagikan LKPD secara berkelompok. Ya, silakan, Nak. Ya, baik, Nak. LKPD yang sudah gue bagikan tersebut kalian kerjakan secara berkelompok. Dan permasalahan yang akan Ibu berikan adalah bagaimana kalian merencanakan dana untuk bangunan parkir motor siswa yang lokasinya di belakang bengkel ini. Yaitu tipe fondasi yang dipilih adalah fondasi tapak beton bertulang. Ya, kita akan melakukan survei lokasi. Bisa siap-siap untuk ke lokasi. Kelompoknya. Baik, baris sesuai dengan kelompoknya tadi. Ada 4 kelompok. Oke, baiklah, silahkan melihat lokasi tempat rencana pembangunan parkir motor siswa. Silahkan kalian merencanakan letak fondasinya di mana, kemudian dimensinya berapa. Ayo, silahkan berkelompok nih. Kayu.
Ya, di sini nanti ada 3. Ya. Mana KPD-nya? Ya, sudah. Buka kembali ya KPD-nya. Ya. Ya, baiklah, di sini ada lokasi untuk pembangunan tempat parkir motor siswa. Silakan kalian secara berkelompok untuk mendiskusikan di mana letak fondasi yang akan fondasi tapak ya, fondasi tapak beton-beton yang akan direncanakan. Jadi ini nanti ada 3 buah rangka baja ringan. Oke, baiklah, karena kita sudah survei lokasi, kalian sudah bisa menentukan di mana letak fondasi tapak yang akan direncanakan. Mari kita balik ke kelas kembali untuk membuat sketsa denah dan sketsa detail fondasi. Ayo kita ke kelas kembali. Gagal boleh. Mana orangnya tadi tuh? Mengambil peralatan gambarnya, ada penggaris segitiga dan pensil. Gunakan penggaris pasang segitiga agar gambar kalian tegak lurus. Ya. Buat gerak tangan kan? Gitu. Jadi mereka ya baik. Silakan kalian konsultasikan rancangan proyek kalian kepada ibu di depan. Ya silakan masing-masing kelompok bergantian. Ada kelompok lain? Kelompok Fahmi? Kalian di sini mencari informasi mengenai fondasi tapak. Nanti bisa digunakan untuk manusia saja. Mohon siswa bisa dibuat seperti itu. Jadi rencana desain proyek silakan aja. Ini bagaimana kalian merancang? Ada berapa buah fondasi tapak yang digunakan untuk silakan lanjutkan. Kelompok Fahmi? Ya. Dan ibu harapkan kalian membawa proyek yang kalian kerjakan itu pada pertemuan selanjutnya. Hari ini kegiatan pembelajaran ibu buang sampai di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan proyek yang sudah kalian kerjakan. Oke, untuk menutup pembelajaran, silakan salah satu siswa untuk memimpin doa ulang. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini dan kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa menurut agama yang sudah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hati-hati di jalan, jalan sampai di rumah ya nak ya. Tidak ada yang mampir nongkrong yang jelas. Baik. Hati di jalan. Apa? Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini nak? Baik. Sehat? Sehat. Oke, baik, terima kasih semangatnya di pagi ini. Ibu minta salah satu siswa untuk pimpin doa sebelum kita belajar. Iya, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Ya, anak-anakku, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan umur dan kesehatan untuk berkumpul bersama di ruang kelas ini dalam pembelajaran. Baik, Ibu yakinkan kalian siap untuk belajar dari proyek pembuatan parkir motor siswa dengan menggunakan fondasi tapak beton bertulang. Ibu minta kalian mengelompokkan diri untuk berdiskusi bersama teman kalian mengenai proyek perancangan tersebut. Silakan kembali membentuk kelompok. Kamu jelas Cid. Ya, berarti di situ mereka lagi jangan dedet-dedet gitu. Kemudian sambil mereka mengkonsultasikan ini kira-kira udah benar ya Bu apa dan sebagainya gitu. Sambil masuk yang ke-6 ini, sambil mereka bertanya uji hasil gambar dari Oke, gimana? Bisa lanjut? Siap, Bu. Ya, baik anak-anakku, kalian sudah menyelesaikan proyek kalian secara berkelompok. Sudah waktunya atau kalian mesti mempresentasikan hasil proyek kalian dan pahami agar dapat mempresentasikan hasil proyek mereka dan kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan Adit dan kawan-kawan untuk presentasi ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya Arif Saputra. Saya Ronald Zahari. Kami akan mempresentasikan rencana tempat parkir motor siswa dengan fondasi startup. Baik, saya akan merepresentasikan hasil dari kelompok kami. Bangunan bertingkat atau bangunan di atas taman lembek sebagai bangunan struktur kolom. Fondasi ini terbuat dari beton bertulang yang berbentuk seperti sebuah baik. Kedalaman fondasi kemudian akan disesuaikan dengan keberadaan alat keras. Untuk alat dan bahan ada beberapa bahan bangunan diantaranya batu pecah, atau beton, semen tajamnya. Dan semua galian tanah harus ditempatkan di luar dan agak jauh dari pekerjaan sekalian agar tidak terlalu fondasi juga tidak terlalu dalam. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan tulangan adalah hasil rakitan tulangan dimasukkan ke dalam tanah bagian dan kemudian pengerjaan fixing. Fixing adalah bagian tiangnya untuk penyambungan kolom, sedangkan untuk fondasinya hanya diletakkan kali 100 cm. Kemudian kita mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk pengecoran seperti semen, pasir, strip, serta air dan juga buat lakukan atau pasta dengan batuan molen yang besar dengan perbandingan volume 1:2/3, yaitu 1 volume semen berganti dilihat fondasinya kurang lebih seperti ini. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan proses penulangan dalam fondasi tapak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sergio. Apa yang dimaksud dengan proses penulangan pada fondasi tapak? Penulangan melibatkan perakitan dan pemasangan struktur besi beton yang akan menjadi bagian dari fondasi. Tulangan dirakit di luar tempat pengecoran untuk mempercepat proses pembuatan fondasi. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik anak-anakku semua, dari semua materi yang sudah kita pelajari, juga presentasi dari kawan kalian, juga tanggapan dan serta pertanyaan dan jawabannya, bisa kita ambil informasi bahwa untuk kategori fondasi
Dangkal itu adalah yang kedalamannya 2-3 meter sampai mencapai tanah keras. Kemudian untuk yang pondasi dalam itu dia lebih dari 3 meter atau bahkan 10-20 meter dengan menggunakan beberapa jenis pondasi tertentu. Kemudian fungsi dari pondasi itu adalah meneruskan beban yang dipikulnya sampai ke dasar dari permukaan bumi atau sampai dia mencapai tanah keras. Kemudian sudah kalian pelajari jenis-jenis pondasi baik itu dangkal maupun dalam serta pemilihan jenisnya. Baik, kemudian untuk refleksi Ibu akan sedikit ada sebuah permainan. Ibu minta kalian untuk masing-masing perwakilan mengambil beberapa lembar. Silahkan kelompok Sergio, kelompok Fahmi, kelompok Yazid untuk mengambil kertas yang ada di depan, kemudian menjodohkannya dengan yang akan Ibu tempelkan di papan tulis. Silahkan. Ya baiklah, untuk refleksi pada pembelajaran hari ini Ibu sudah menempelkan beberapa kertas yang bertuliskan di sana. Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk mengambil beberapa kertas yang sudah Ibu gunting ini. Silahkan, yuk buruan, cepat. Satu kelompok ambil katakanlah 5 boleh atau 4 biar cepat ditempelkan. Ayo kelompok Yazid. Kelompok Farah, bantu untuk menempelkannya dengan menggunakan isolasi. Oke, ya, bantu kawannya. Kasih ini dipotongkan. Yang kok kawannya? Ayo buruan cepat. Oke, ayo. Ya. Farel, bantu kawannya, yuk. Guntingan ini bantu kawannya untuk oke, ya sesuai ya, sesuai. Fajar Ahmad ya, nak bantu nak belajarnya. Ayo mat. Aku ya Pak. Kamu di situ. Ya, dia ini di mana? Ya, silakan. Yuk, kasih nak. Ini, nah itu berarti situ. Itu termasuk apa? Termasuk kelebihan atau kekurangan, Nak Sergio?
kelebihan. Iya, silakan ditempelkan di kelebihan dari pondasi tapak. Iya, udah mau habis. Nah, ini apa ini? Ada pertanyaannya. Fungsi utama pondasi apa? Silakan ditempelkan. Oh, sana. Terbalik. Ayo, lihat itu fungsi utama dengan pengertian pondasi. Terbalik itu nah. Ayo. Pelan-pelan. Iya, betul ya di situ. Ya. Bukan sana. Ini berarti oh. Ya, bawah. Habis? Oke. Yeay. Habis? Atau masih ada? Oh, pondasi tapak. Berarti sana. Itu apa? Pengertian pondasi. Nah, terbalik. Ya, silakan. Yang terbalik silakan dikembalikan ke tempat atau pasangannya ya. Ya, baik. Terima kasih. Semuanya sudah tertempel sesuai dengan pasangannya atau tempatnya masing-masing. Ya, bisa dibacakan untuk kelompok 1. Fungsi pondasi adalah apa? Fungsi pondasi. Fungsi utama pondasi adalah sebagai penopang beban bangunan. Iya. Kemudian pengertian pondasi kelompok 2. Pengertian pondasi. Pondasi adalah struktur bangunan paling bawah dan dasar yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur dalamnya ke lapisan tanah, pendukung atau bantuan yang berada di bawahnya. Iya, baik. Kemudian cara kerjanya pondasi bagaimana? Cara kerja pondasi adalah menahan beban dari bangunan di atasnya, lalu disalurkan melalui elemen struktur horizontal atau vertikal. Selanjutnya beban tersebut diaplikasikan ke tanah dasar atau tanah atas. Iya. Kemudian perencanaan pondasi harus didasarkan atas beberapa aspek, diantaranya Fungsi dari bangunan, jenis tanah, keadaan tanah keras pendukung, kedalaman tanah keras pendukung, fondasi, aspek biaya atau finansial. Iya. Kemudian kita kenal ada beberapa jenis pondasi rumah, dangkal, juga ada yang pondasi dalam. Ya, yang ini ya. Pondasi tapak termasuk dalam jenis pondasi rumah yang dangkal. Kemudian ada pengertian pondasi tapak kelompok 3 Naswa. Pondasi tapak adalah pondasi yang terbuat. Pondasi tapak adalah pondasi yang terbuat dan dari beton berulang yang dibentuk papan atau telapak. Iya, pengertian pondasi tapak. Kemudian apa kelebihannya dari pondasi tapak? Silahkan Farel. Kelebihan dari pondasi tapak adalah Biaya pembuatannya terbilang cukup murah dibandingkan jenis pondasi lainnya. Kebutuhan galian tanahnya tidak terlalu dalam, bisa dipakai untuk menahan bangunan yang mempunyai 1 hingga 4 lantai. Proses pengerjaannya relatif dan sederhana. Daya dukung yang dimilikinya sangat baik. iya, baik. Kemudian bagaimana kekurangan-kekurangan dari pondasi tapak? Fahmi. Kekurangan-kekurangan dari pondasi tapak. Astaga sudah bakti. Waktu pengerjaan Waktu pengeringan betonnya. pengerjaan betonnya
yang cukup lama hingga mencapai 28 hari. Rumit dalam merencanakan pembersihan dan pendesain penulangannya. Dibutuhkan manajemen waktu yang tepat agar pengerjaannya efisien, agar pengerjaannya efisien. Oke, baik. Begitulah anak-anakku mengenai pembelajaran perencanaan pondasi tapak untuk elemen perencanaan pekerjaan pondasi. Baik. Sudah kita bagaimana? Mengenai perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Ya. Baik, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kemudian kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan membahas materi selanjutnya. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini dan Ibu minta salah satu siswa untuk menutupnya dengan doa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, Kak. Tenang ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan.